Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan kematian Prada Lukinamo. Pengadilan Militer 315 Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo pada Senin 24 November. Sidang kali ini menghadirkan Komandan Kompi A yakni Letu Infanteri Ahmad Faisal yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban saat penanganan pelanggaran disiplin. Dalam pengakuannya, Letu Faisal mengaku memeriksa perlengkapan dan prajurit setelah apel Kompi A pada 27 Juli 2025 lalu terkait dugaan keterlibatan dalam judi online. Saat pemeriksaan ia menemukan bukti chat almarhum yang menyinggung konten pornografi sesama jenis dan komunikasi pribadi dengan rekannya. Kemudian terdakwa memanggil korban dan melakukan penindakan fisik berupa push up, sit up, guling, dan cambukan dengan selang biru 4 kali di bagian pokok. Setelah pemeriksaan awal, Prada Luki diserahkan kepada Dansi Intel, Sertu Thomas Awi, dan integrasi lanjutan sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Letu Faisal mengaku bertemu kembali dengan almarhum setelah kabur pada pagi hari dan melaporkan dugaan penyimpangan seksual korban kepada komandan batalion. Pada malam hari, ia melihat Prada Luki dan Prada Richard berada di bawah matras tanpa pemeriksaan. Beberapa prajurit lainnya termasuk Pratu Rovianus, Pratu Jamal, Pratu Eman, dan Pratu Aprianto kemudian mencabuk korban masing-masing 2 kali di punggung dengan selang biru. Sidang ini menjadi fokus publik lantaran dugaan pelanggaran hak asasi dan penyiksaan terhadap prajurit. Hingga kini proses persidangan terus berlanjut untuk mengungkap kronologi lengkap dan tanggung jawab hukum para terdakwa. Berarti waktu jam 12 sampai juga ada dari situ ya? Sampai jam berapa dari situ? Siap, kami sebentar saja. Ya, sampai jam berapa? Siap. Isoma itu kami langsung kembali 12.00. Waktu itu ada enggak masuk satu partner yang tersen? Siap, ada. Politis, ada? Siap, ada. Ada. Terdakwa juga ada di situ toh? Siap. Mukul enggak ini? Ya tersen ini? Dia itu Pratu Abner ini tidak mukul kencang aja, cuman apa? Bukan kencang tidaknya, itu Siap. soal ukuran. Siap. Nah, kita mana bisa orang yang lain yang mukul, kita yang mengukur. Ya, tidak ada parameternya. Karena kami lihat langsung aja. Ya, dia mukul berapa kali? Siap, 2 kali. Ke siapa itu? Siap, Prada Richard. Dua-duanya? Ulangi. Prada Luki. Dua-duanya dipukul? Siap, tidak ada. Hah? Luki saja. Luki saja. Kemana dipukulnya? Siap. Dia hanya menggetok ya. Pakai? Siap. Selang kayak Ya. biasa ya. Siap. Berapa kali tadi? Siap, 2 kali. 2 kali. Siap. Nah, terus yang setelah apel itu, setelah apel pulang IB. Terdakwa tadi waktu mukul itu posisi sambil merayap apa setelah merayap? Tadi kan suruh Sambil merayap. Ya, push up, terus suruh apa lagi? Push up, Sit up. terus suruh merayap. Siap. Jadi pada saat merayap itu dipukulnya? Siap. Ya, Siap. berapa kali itu? Siap, 4 kali. 4 kali. Menurut terdakwa, pukulan terdakwa tadi yang 4 kali itu saat merayap, Siap. sakit nggak yang dipukul? Siap. Kalau sakitnya kami tidak tahu karena pada waktu itu tidak teriak. Ya, Siap. enggak dengan kekuatan yang saksi pukulkan tadi. Siap. Karena kami cambuk itu ke arah celana apa? Ke arah bokong aja. Pada waktu itu dia memakai celana PDL panjang. Jadi katanya ke bokong tapi ke atasnya sedikit. Siap. Ya kan? Siap. Bisa jadi mau mukul pundak karena orang yang merayap bergerak. Siap. Kenanya kan begitu. Siap. Jadi pukulan kita itu tidak tepat sasaran. Siap. Kan gitu kan? Siap.
Nah, kalau diukur dengan kekuatan yang saksi pukulan tadi, seandainya itu pukulan itu seperti itu, Siap. dipukulan ke saksi, ke terdakwa, Siap. sakit nggak? Sebentar Bapak Dito, jangan pakai blitz ya motonya ya, jangan pakai blitz. Jadi pukulannya itu sakit nggak? Siap. Kalau kami tidak sakit. Tidak sakit. Siap. Kira-kira berberkas nggak? Dengan Siap. selang seperti itu dipukulkan. Ini hanya kira-kira aja, menurut pendapat terdakwa. Kalau menurut kami tidak. Terdakwa tidak ya. Jadi kita, apalagi ada dugaan seperti yang terdakwa temukan di HP tadi. Siap. Terus terdakwa punya kewajiban mendidik dan punya Siap. juga kewajiban untuk menjaga supaya TNI ini lebih baik semua. Siap. Tentunya kan kita punya rasa tanggung jawab dan ada kejadian seperti itu kan kita emosi. Siap. Dalam keadaan emosi apakah Informasi selanjutnya, Tribuners terkait dengan Komandan Kompi A, Letu Infanteri Ahmad Faisal membantah tudingan bahwa dirinya memerintahkan keterangan soal Pradaluki jatuh dari bukit. Pernyataan ini disampaikannya saat diperiksa dalam sidang lanjutan kasus kematian Pradaluki Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Senin 24 November 2025. Dalam sidang, hakim menyinggung informasi awal saat Pradaluki masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo pada 2 Agustus 2025 lalu. Lantas ia mempertanyakan apakah Pradaluki jatuh dari bukit merupakan perintah terdakwa. Kemudian Letu Ahmad Faisal membantah keras dan menjelaskan bahwa Dantokes yang menyarankan informasi tersebut untuk proses klaim BPJS Kesehatan. Hakim kembali menegaskan pertanyaan yang sama, namun terdakwa kembali membantah keras. Sidang kemudian beralih ke pertanyaan lain terkait kasus tersebut. Adapun proses pemeriksaan sidang hari ini berlangsung lebih dari 2 jam. Agenda sidang selanjutnya dijadwalkan pada 4 Desember 2025 mendatang dengan fokus pada tuntutan terhadap terdakwa. Hingga kini sidang masih berjalan dengan suasana tegang namun tertib di ruang persidangan militer. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Fakta baru terungkap terkait kasus tewasnya Pradaluki Namo saat sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Senin 24 November 2025. Komandan korban yakni Letu Ahmad Faisal mengaku menyesal gagal melindungi bawahannya. Dalam persidangan, Letu Faisal mengaku menyesal lantaran bersikap ceroboh dan gagal melindungi Pradaluki Namo saat insiden penganiayaan terjadi. Ia menyebut seharusnya bisa mencegah dan mengendalikan situasi agar kekerasan tidak sampai terjadi. Sementara itu, Ibunda Pradaluki Namo menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap perwira tersebut yang dianggap membiarkan kekerasan terjadi. Ia menilai sang komandan memiliki tanggung jawab untuk menahan dan melerai peristiwa kekerasan. Menurutnya, Letu Faisal justru membiarkan insiden berlangsung tanpa intervensi. Lantas, Letu Faisal mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap hak anak buahnya. Ia juga menegaskan tidak berniat menyakiti korban secara langsung. Selain itu, Ibunda Pradaluki Namo berharap proses hukum dapat mengungkap semua fakta sebenarnya. Sebagai informasi, Tribuners, persidangan ini menarik perhatian keluarga dan publik yang menuntut keadilan. Sidang dijadwalkan akan berlanjut dengan agenda tuntutan pada pekan depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.